Ya, Rahayu Bapak Ibu, Rahayu Pak Sutrimo. Saku Mati. Ya, senang sekali Bapak Ibu bersama TV. Kita ketemu lagi tentunya dalam acara baru kita, yaitu Sinau Jowo. Seharusnya ini Januari ya, kok sudah di Desember ini kita. Sudah Desember sudah 2 kali malah. Iya, sudah 2 kali. Saking gregese iki pengen belajar. Saya sendiri pengen belajar ini, Pak Sutrimo. Apa kabar Pak Sutrimo? Baik-baik, doanya Bu Sada dan para pemirsa semua ini. Iya, ini tetap konsisten saya lihat Pak Sutrimo ini memberikan pengetahuan atau wawasan tentang Jawa ya Pak ya. Itu sudah berapa tahun Pak Sutrimo berada di ranah ini? Saya memperjuangkan ini ya mulai tahun 95 ya. Ya sejak awal saya ketemu ibunya Bu Sada ya Bu. Saya baru pulang kampung gitu ke Malang lagi setelah 11 tahun di Jakarta. Kenapa Pak kok begitu inginnya penjenengan ini? Panggilan jiwa barangkali, karena sebelum itu kan saya kan keluar Jawa saya keluar Jawa, bahkan saya pernah di Sumatera Barat ya. Saya pernah keliling Sumatera, saya belajar agama, saya pernah ya akhirnya kok saya panggilan jiwa, tahu-tahu saya harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ya. Kembali ke ajaran leluhur. Iya. Ternyata jauh lebih asik, lebih komprehensif, lebih universal, lebih cocok gitu. Lebih cocok gitu. Lebih cocok bahasa sekarang. Iya, balung sumsume mungkin Pak Sutrimo. Dan apa sih harapan positifnya atau optimismenya Pak Sutrimo ini dengan mengembalikan wawasan anak bangsa tentang ajaran ini, Pak? Iya, kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar lagi. Kita dulu itu kan bangsa pemimpin ya. Dulu pada masa Majapahit ini kita menguasai ada buku menyebutkan Majapahit itu menguasai 2/3 dunia. Ada buku lain juga yang menyebutkan 1/3 dunia. Tetapi intinya Majapahit dulu merupakan bangsa pemimpin, bangsa besar ya. Terus Singosari begitu juga. Singosari juga konseptornya saya rasa di sini ya. Otak-otak. Singosari itu mulai Ken Arok. Ken Arok ini adalah merupakan bapak maritim Nusantara. Oh gitu ya, ini baru tahu saya. Karena Ken Arok itu bagaimana beliaunya itu sampai menguasai Asia Tenggara waktu itu. Betul. Terus pada masa Mataram Medang Kamulan itu bangsa kita juga menguasai dunia. Bahkan sebagian daratan Cina itu wilayah kita, sampai sebagian ya kita menguasai banyak sebagian besar dunia, sehingga di relief Borobudur itu ada relief kapal layar. Nah, itu membuktikan bahwasanya bangsa kita dulu bangsa besar, pemimpin besar. Tetapi kita sayangkan saat ini bangsa kita menjadi bangsa budak. Masyarakat kita terbuai oleh janji fata morgana, masyarakat kita termindset ingin menjadi duplikatnya bangsa lain. Ini yang saya prihatin gitu loh. Apa yang mereka cari gitu loh, kok ingin jadi duplikatnya bangsa lain. Kita tidak mungkin kita ingin meniru bangsa lain. Umpamanya sebagai contoh begini, karena saya ini terkagum-kagum pada sama Messi, contoh ya, sekarang kan sedang kemarin Piala Dunia ya. Nah, saya terkagum-kagum pada Messi, terus saya ingin meniru Messi. Tetap Sutrimo tidak bisa menjadi Messi, paling banter menjadi Messi KW. Nah, ini yang saya prihatin, bangsa ini terbuai oleh janji fata morgana, tergiring mindsetnya kepengen niru bangsa lain. Tetap kita nggak bisa. Kita paling banter ya jadi KW tadi. Jadi Eropa KW, jadi Arab KW, jadi Cina KW. Kita bukan bangsa Eropa, kita bukan bangsa Arab, kita bukan bangsa Cina gitu loh. Nah, jadilah diri sendiri sebagai bangsa Nusantara. Oke, jadi misi dan tujuannya Pak Sutrimo ini membuka wawasan ya tentang adiluhungnya ajaran-ajaran kita. Kita ingin mencoba mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa besar kembali gitu loh. Bangsa besar yang tidak menjajah bangsa lain. Kita tidak pernah menjajah, Pak. Kita pernah menguasai dunia tapi tidak menjajah. Iya, katanya ekspedisi Pamalaya itu juga hanya kayak mengirimkan patung, patung perdamaian. Saya tanggal 29 besok saya kan
diminta juga jadi narasumber oleh Universitas Veteran Sukoharjo lewat Zoom. Judulnya itu Diplomasi Luar Negeri Majapahit Hanjayeng Bawono. Nah, kita akan bercerita bagaimana dulu Majapahit itu Hanjayeng Bawono menguasai dunia dengan cara yang tidak menjajah. Istilahnya invasi tanpa ekspansi. Sehingga sampai detik ini ketika saya pernah menjadi litbangnya FSKM, saya ketemu dengan FSKM itu apa? FSKM itu Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Ada sekian ratus kerajaan ex Majapahit ini ngumpul di FSKM tadi. Saya pernah diminta jadi litbangnya waktu itu berapa tahun, 3 tahun atau berapa itu. Saya ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari Thailand, dari Kamboja waktu itu. Nah, ketika cerita, terus ketemu dari teman Filipina, mereka cerita itu masih bangga loh, mengakui kalau mereka keturunan Majapahit, keturunan Nusantara, termasuk apalagi di Malaysia. Itu membuktikan Majapahit dulu ini tidak invasi. Invasi tanpa ekspansi, jadi tanpa penjajahan, tanpa penaklukan. Sehingga bangsa yang terlindungi itu kalau dalam bahasa Jawanya itu Nagri Tanggi Sami Tumiyung. Apa itu, Pak? Negara tetangga Tumiyung. Tumiyung itu dengan sukarela bergabung, bukan ditiungki. Ini kan bahasa Jawa. Jadi kalau ditiungki kan dipaksa, ditarik, ditiungki gitu loh. Nah, ini kan menggambarkan bahwasanya bangsa kita dulu betul-betul bangsa yang bijak. Dan oleh Jenderal Raffles ketika menguasai negeri ini membawa ada cerita itu kurang lebih 40 kapal layar untuk membawa artefak, manuskrip dan sebagainya ke Inggris. Bangsa Inggris kan bangsa yang suka belajar, sehingga akhirnya ternyata konsep pemerintahan Majapahit ini ditiru oleh Inggris, yaitu konsep sistem pemerintahan persemakmuran. Sehingga sampai detik ini walaupun Australia negara maju pun masih merasa enjoy menjadi persemakmurannya Inggris gitu loh. Coba kalau Inggris itu konsepnya seperti Belanda, menjajah, mengeruk keuntungan, sehingga saat ini walaupun kita nggak pernah mengalami penjajahan Belanda tapi akan membekas dari cerita leluhur kita, mbah-mbah kita itu kita merasa bagaimana kita kita betul-betul tersiksa, bangsa kita waktu itu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Sehingga waktu itu saya sempat kerjasama dengan founder dari Belanda, LSM dari Belanda. Waktu itu kita menemui beberapa korban-korban perang. Waktu itu di Peniwen, terus di Wonokerso, terus di daerah Ndruju, Sumber Manjing Wetan. Nah, korban-korban perang itu akhirnya kan lewat LSM tadi dimintakan santunan kepada pemerintah Belanda. Kalau yang ditembak atau yang dibunuh oleh tentara Belanda waktu itu prajurit, tentara tentunya tidak ada masalah karena itu hukum perang. Kalau nggak dibunuh ya dibunuh. Tapi yang korban perang atau korban penindasan ini mendapatkan haknya. Ini akhirnya kan membekas kan di bangsa ini bagaimana kita merasa sakit hati ketika kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Tetapi ketika Majapahit Hanjayeng Bawono itu tidak membekas seperti itu. Mereka masih bangga mengatakan ini dulu wilayah Majapahit. Inilah Nusantara, termasuk terakhir bagaimana 4 negara ini ingin mengajukan ke UNESCO tentang kepemilikan kebaya. Dan padahal kebaya itu memang milik Nusantara, nggak cuma milik Indonesia saja, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja. Itulah kebaya. Dan kebaya bukan abaya loh ya. Nah ini dia nih. Konon katanya dari abaya. Bukan, beda, materialnya berbeda antara abaya dan kebaya, antara songkok dan kopiah. Kalau yang dipakai Bung Karno itu bukan kopiah tapi songkok. Yang hitam itu berarti songkok itu songkok. Malaysia juga pakai Malaysia, Brunei. Masyarakat kita kan cenderung masyarakat awam cenderung ini kan gebiah-uyah podo asine. Jadi songkok seperti yang dipakai oleh Bung Karno itu dianggapnya kopiah. Itu bukan kopiah, itu songkok. Kopiah atau kafiah itu memang dari Arab, dari Timur Tengah. Dan barnya tidak seperti yang dipakai Bung Karno, itu songkok. Sehingga di channel kami di Rakyat Prasojo TV kita sampaikan
kebaya bukan abaya, songkok bukan kopiah atau kafiyeh. Kita jelaskan beserta kita tunjukkan barang buktinya gitu loh. Ya, ya. Jadi pemirsa Dharma TV ini akan membuka wawasan sudut pandang kita, dan tentunya kita harus terbuka dengan segala ilmu pengetahuan yang masuk dan dengan bijak ya, Pak Sutrimo, untuk bisa menerima ini. Memang kefanatikan sesuatu itu juga tidak baik ya. Kecintaan membabi buta katanya kalau udah fanatik itu. Tapi kita bisa melihat yang terpenting adalah bahwa anak cucu kita bangga dengan budaya kita ini, peradaban ini. Ya, itu yang kita inginkan, supaya kita ini bangga ya. Kita saat ini kalau saya nggak pede rasanya ya Pak. Selama ini kan bangsa kita kan nggak pede dengan leluhurnya. Mereka malah pede banget kalau mereka meniru bangsa lain. Betul. Meniru bangsa menjadi duplikatnya bangsa lain, ini kan memprihatinkan sekali. Iya. Padahal kita ini ada di dunia karena leluhur kita. Betul. Lewat orang tua kita. Kita ada di dunia bukan karena leluhurnya orang Timur Tengah, bukan karena leluhurnya orang Eropa. Ya, bangsa besar adalah bangsa yang menghormati leluhurnya. Begitu ya Pak. Dan ini adalah suatu upaya kita untuk menjadikan bangsa kita adalah bangsa besar, dan mungkin generasi anak-anak kita menjadi jauh lebih bisa tegak gitu ya di depan percaturan internasional. Ini upaya yang paling tidak kan saya dan Bu Sada itu berupaya minimal ya kita nantinya itu anak turun saya, anak cucu saya itu bangga. Punya bapak saya, punya mbah saya gitu tuh. Walaupun juga ini juga mohon maaf ini tantangannya juga cukup berat ya Pak. Loh, saya waktu siaran pertama di radio dan televisi tahun 97-98 itu, waktu itu belum ada HP. Telepon rumah saya itu sering diteror orang. Oh gitu ya? Iya. Diteror, mulai mau dipukuli, bahkan mau dibunuh. Itu hanya karena menyebarkan ini ya. Hanya kita ingin mengembalikan tentang Jawa ini gitu. Ya. Kalau saat ini saya kadang-kala juga masih ada diancam, tapi cuman lewat Facebook aja, Messenger. Saya pikir toh mereka tidak Berarti mereka melihat dong. Iya, mereka melihat tentang apa yang kita perjuangkan. Iya, mereka melihat, berarti mencermati. Yang cuek-cuek aja mungkin nggak komen ini. Justru bagus juga ya, ada komentar ya. Dan ini cerita nyata, kisah nyata gitu loh. Bukan ngomong kosong. Bahkan istri saya mengalami, pernah sekali waktu telepon diteror orang gitu. Ya, ini sebuah perjuangan Bapak Ibu, dan mungkin tidak terlihat seperti itu ya kalau tidak mengalaminya sendiri. Pak Sutrimo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini sesuatu yang juga sudah mulai punah ini. Hono Choroko, sejarah dan filosofinya. Jadi kita ketahui bahwa Jepang masih punya kanji. India juga masih ngugemi lah ya. Taiwan, Korea saya lihat. Cina malah itu kuat lagi. Cina budaya leluhurnya memang kuat sekali. Kebetulan kan saya punya teman, dia WNI keturunan Tionghoa yang di Malang ini. Nah, istrinya itu kan dokter angkatan darat Tiongkok. Akhirnya karena istrinya itu dokter angkatan darat Tiongkok, dia pindah ke sini menjadi WNI, tidak mau karena dia kan di sana dapat fasilitas negara juga. Si laki-lakinya teman saya tadi pindah ke Tiongkok juga nggak mau. Nah, ceritanya itu saya sangat kagum ya, karena di Tiongkok sana tidak akan ditemukan huruf Latin. Tetapi mereka akan ditemukannya huruf huruf Tiongkok itu ya, kayak gedek gitu ya. Itu luar biasa loh. Sementara bangsa kita, negara kita ini berapa triliun anggaran negara digunakan untuk mengembangkan huruf Latin lewat bahasa Indonesia. Berapa triliun anggaran negara untuk mengembangkan huruf Arab dan bahasa Arab. Hanya aneh kan ini. Sementara bahasa wong liya malah dikembangkan. Sementara bahasa lokal, entah itu bahasa Jawa, Batak, Dayak, itu malah tidak dikembangkan, tidak ada anggaran. Tahun 2000 sekitar 2015 kalau nggak salah, saya pernah dapat data. Di setiap pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia menganggarkan, termasuk Kota Malang, menganggarkan 8-15 miliar per tahun untuk pembelajaran huruf Arab. Di desa-desa dengan dana DD, ini mereka menganggarkan untuk pembelajaran huruf Arab. Tapi mereka tidak pernah menganggarkan untuk pelestarian budaya Jawa.
ini kan ngenes gitu loh. Ini mau jadi apa bangsa ini gitu loh. Iya. Apa nggak mungkin menjajah Arab ya kalau dengan menguasai bahasa Arab atau menjajah Cina mungkin. Terus sempat juga Mandarin loh Pak masuk ke kurikulum kita. Ya saya rasa apa ya seharusnya jadilah diri kita sendiri gitu loh. Jadi TKW ternyata untuk belajar itu ya. Kita cuma jadi bangsa budak kan. Eman-eman gitu loh. Makjeleb, sangat makjeleb sebenarnya. Ironis sekali gitu loh. Ironis pemirsa Dharma TV, mungkin ada yang merasa teriris gitu ya, seperti juga mungkin kami di sini. Makanya ini bergerak terus gitu dan mungkin dengan sambutan pemirsa Dharma TV, ayo kita bergandengan tangan ya Pak, untuk menyebarkan setidaknya siaran-siaran yang ada juga dari seperti ini ya dengan channel kita. Nah sebenarnya dari mana asal usul Jawa? Kita telisik lagi, kenapa kok bisa hilang juga nih gitu? Dari mana Pak asal usul aksara Jawa? Aksara Jawa ini kalau secara mitos ya, secara mitologi yang menciptakan aksara Jawa itu kan Aji Saka. Aji Saka itu tahunnya kurang lebih tahun 77 Masehi. Baru dong. 77. Tidak sebelum lo ya. Sesudah Masehi. Iya. Ini secara mitologi, secara mitos. Tapi secara keilmuan yang pernah diteliti oleh beberapa tenaga ahli termasuk yang dari UGM, ini aksara Jawa sudah ada mulai tahun 911 sebelum Masehi. Oh, itu sudah ada ya? Aksara Jawa. Yang memunculkan pertama adalah Empu Hubayun. Dan ini asal peradaban itu ya, peradaban Jawa ini. Sebelum itu sudah ada peradaban, karena dari penelitiannya Profesor Salianti Soleman sama Profesor Dr. Haseu, waktu penelitian malah belum profesor, baru Dr. Haseu. Itu wayang, ini asli Jawa, dan sudah ada mulai 1500 tahun sebelum Masehi. Berarti apa? 1500 tahun sebelum Masehi di sini sudah ada peradaban. Nah, itu loh yang maksud saya. Nah, terus lagi mundur lagi ke belakang lagi. Kalau kita lihat di fosil-fosil manusia purba di Sangiran dan di sana pun juga ditemukan gerabah. Ini ada fosil yang berusia 200.000 tahun. Bahkan ada yang berusia jutaan. Betul. Berarti itulah di tanah ini dulu merupakan sumber peradaban, sumber keyakinan atau sumber agama. Sumber segala sumber di sini. Benar. Jangan-jangan sumbernya dari sini dibawa ke sana, dibungkus di sana, dibawa ke sini lagi, dijual ke sini dengan mengambil keuntungan sana. Ya ini keprihatinan kita ya. Kenapa kok kita tidak? Tapi nggak tahu ya, bangsa kita nih, Jawa ini kok anteng-antengnya, kenapa Pak? Kalau saya lihat disinilah malah menunjukkan ketangguhan dari budaya kita. Sekarang gini, tadi saya bilang ketika bicara anggaran ya, negara kita dan pemegang kekuasaan ini kan kalau menurut saya itu orang-orang yang durhaka pada leluhurnya. Mereka menganggarkan ratusan triliun per tahun untuk pembelajaran huruf Latin. Mereka menganggarkan ratusan triliun untuk pembelajaran huruf Arab. Tetapi mereka tidak pernah menganggarkan untuk pelestarian dan pembelajaran budaya leluhurnya. Budaya leluhurnya. Mereka durhaka. Kalau orang durhaka ya tinggal lihat aja nanti apa yang terjadi. Tetapi walaupun budaya Nusantara tidak ada anggarannya, kita mampu bertahan sampai detik ini. Ini kan merupakan indikator menunjukkan bahwasanya budaya Jawa adalah budaya yang hebat, budaya yang kuat ya, sehingga walaupun gak dikei anggaran, ibaratnya nun sewu manusia atau hewan, gak dikasih makan, mampu bertahan hidup. Soalnya di panggonan nih. Sementara kalau umpamanya huruf Arab ataupun huruf Latin, kalau tidak ada anggaran, saya yakin mati kok. Iya. Sekali memang ada sistem yang membuatnya hidup ya. Monggo dicerna sendiri pemirsa Dharma TV. Diolak walik ini pemikirannya ini ya. Kita cemplungin aja sesuatu yang mungkin agak-agak memprovokasi, tapi perlu ya ini Pak, karena banyak yang tidak ngerti, tidak tahu bahkan. Ini yang memang memprihatinkan. Sekarang uang negara ya, anggaran negara itu kan didapatkan dari hasil bumi sini.
Seharusnya di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Itu bahasane peribahasane Jawa ya. Iya, peribahasa Melayu malahan itu. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi anehnya, mereka memijak tanah di sini, mereka mengambil hasil bumi dari bumi Nusantara, yang mereka junjung malah langit Arab dan langit Eropa. Kan aneh ini. Iya. Terus dia maunya apa? Kok dia mau jadi bangsa durhaka itu? Oke. Jangan panas Bapak Ibu. Tapi tetaplah panas. Kita sampaikan fakta kok. Kita panas aku panas terus-terus saya panas ini. Kita sampaikan fakta, kita nggak mengada-ada kok. Saya panas Pak. Ya. Saya padahal saya ini. Ongkep langsung saya. Ya. Oke. Jadi memang cukup tua juga ya aksara Jawa. Apakah bahasa itu termasuk dari karya budaya Pak? Iya, tentu bahasa merupakan bagian dari budaya. Jadi ketika kita bicara budaya itu dari kata budi dan daya. Jadi apapun budi, ya, pemikiran, budi, olah pikir, ya, terus daya, kemampuan dari manusia, itulah budaya. Oke, akhirnya menghasilkan termasuk diantaranya bahasa seni, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi kita bicara budaya kan bicara tentang bahasa dan sastra, bicara tentang adat dan tradisi, bicara tentang seni, bicara tentang jagaraga, bicara tentang falsafah dan spiritual. Oke, itu ajaran di Jawa kayak gitu ya, luar biasa. Oke, apa nama lain dari aksara Jawa? Carakan Jawa. Carakan Jawa. Apa itu artinya? Carakan itu dari kata caroko. Caroko itu utusan. Sehingga ya memang aksara itu kan utusan. Aksara ini kan utusan. Utusan apa? Utusan hati nurani kita. Oh, dia berasal dari dalam ya? Iya, jadi aksara itu kan merupakan utusan, dan aksara merupakan adalah simbol suara. Oke, ya benar. Mamanya orang bilang A, oh simbolnya begini, B simbolnya begini. Itu kan utusan. Utusan kita merupakan indikator dari suara. Ya, betul. Itu sebabnya aksara Jawa juga disebut carakan Jawa. Carakan, utusan. Baik, di bahasa Jawa itu kan ada kayak tingkat-tingkatannya ya Pak? Oh ya, ada. Itu kenapa kok sampai seperti itu? Dan itu menandakan bahwasanya budaya kita sangat luar biasa. Jadi ketika kita bicara tentang teori peradaban, ketika suatu bangsa ya dalam menyebutkan objek dan aturan main itu semakin spesifik, berarti peradabannya semakin tinggi. Tetapi kalau dalam penyebutan objek dan aturan main itu sederhana, berarti semakin rendah peradabannya. Itu kenapa Pak? Kok bisa kayak gitu? Kalau kita bicara tentang tingkatan ya, misalnya orang Jawa bilang cengkorongan boso atau paramosastro ya. Jadi memang Jawa memiliki beberapa tingkatan. Kurang lebih ada sekitar 6 tingkatan. Oh, 6 ya? Iya, ada 6 tingkatan. Dan ini menandakan bahwasanya bahasa Jawa atau budaya Jawa itu adalah peradaban yang sangat tinggi dan sangat tinggi, sangat tua, sangat kompleks ya. Karena ketika kita bicara teori peradaban itu tadi semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek, semakin tinggi peradaban. Semakin sederhana cara pembuatan penyebutan objek dan membuat aturan main, ini semakin sederhana peradaban tersebut. Ya. Contoh umpamanya gini, kita bicara umpamanya peradaban sepeda motor gitu aja. Ketika muncul sepeda motor pertama itu tidak orang harus pakai helm kok. Ya. Nah, setelah itu lama-lama harus pakai helm. Helmnya awalnya helm cibuk boleh. Nah, jadi lama-lama terus ganti lagi. Sekarang bahkan helm itu harus SNI. Ini kan semakin spesifik. Semakin canggih gitu ya. Spesifik. Nah, sementara bahasa Jawa ini semakin spesifik dalam menyebutkan objek dan aturan main. Sangat detail. Oh, detail ya maksudnya. Ya, sangat spesifik dan detail sehingga sebagai contoh begini. Ke Pak Wali Kota, kulo badhe sowan Pak Wali. Ke Busada, kulo badhe pepanggihan kali Busada. Oh ya. Okay. Ke anak saya, aku ate ketemu anakku. Terus berbeda. Ini kan spesifik. Ini karena ada rasanya ini. Ada rasanya ya ternyata ya. Iya. Atau dibalik umpamanya. Kalau tadi ke Pak Wali kan saya mau sowan Pak Wali. Kulo badhe sowan Pak Wali Kota. Yeah. Tapi ketika Pak Wali Kota itu mau ke rumah saya, itu bukan Pak Wali Kota sowan ke Pak Sutrimo. Pak Wali Kota tindak
wonten dalemipun wonten griyonipun Pak Sutrimo. Padahal intinya kan sama toh, ketemu antara Sutrimo dengan wali kota. Tapi dalam bahasa Jawa itu berbeda. Sangat spesifik, sangat detail. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak akan seperti itu. Sehingga ketika bicara kosakata, bahasa Inggris pun menang kita dengan bahasa Jawa. Masih menang bahasa Jawa. Masih menang. Kosakata kan lebih banyak. Sebagai contoh gini, yang seringkali untuk guyonan anak-anak muda. Iya. Bahasa Inggrisnya rise. Oh iya. Rise. Dalam bahasa Jawa kita temukan 22 kata. Mulai dari pari, gabah, terus upo, beras, upo, terus menir, katul, terus sego. Kemarin saya waktu ngobrol seperti ini, waktu saya diminta ceramah di Balai Desa Sri Gonco, Balikambang, ini kan banyak anak muda saya pancing. Apa sebutkan tentang rice, sego. Ini ketemu 22 kata loh. Belum yang bahasa daerah-daerah masing-masing itu juga ini ya sendiri. Sampai termasuk intip. Ini bahasa Inggrisnya tetap rice loh. Luar biasa. Ini buat guyon-guyonan buat di WA itu ya Pak. Wah, tiba apa pada senggeblak iku apa delosor. Jelungup. Semuanya kalau bahasa Indonesia ya jatuh. Bahasa kita luar biasa. Kaya kosakata, dan ini menandakan peradaban kita jauh lebih tinggi. Karena dalam teori peradaban itu tadi, semakin spesifik dalam penyebutan objek dan aturan main, semakin tinggi peradaban. Super duper kreatif itu berarti. Ini, dan itu pun tadi dikatakan, bangsa ini, budaya kita ini, karena hebatnya, orang dikei anggaran tetap punya. Jangan apa dikei anggaran gitu. Memang nggak pernah dikasih kok. Kita kan ngomong apa adanya, fakta toh. Bahkan teman-teman saya yang guru bahasa Jawa ini sampai ngenes 16 tahun honorer nggak diangkat, 20 tahun honorer nggak diangkat. Ya ini sebuah gajinya honorer kadang-kadang untuk beli sabun nggak cukup, kasihan mereka. Ya, ini berarti harus ada kesadaran ini ya Pak ya untuk bisa merubah ini ya Pak. Ya, kita butuh pemimpin yang tidak lagi durhaka terhadap leluhurnya. Ya. Oke. Mudah-mudahan dengan mulai Pak Jokowi ini nanti kita akan temukan lagi pemimpin-pemimpin yang lebih hebat lagi ya. Pak Jokowi ini hebat karena saya lihat di berbagai pertemuan kan beliau selalu mengedepankan tradisi ya, termasuk kemarin ngunduh mantu ya. Nah, tetapi karena kalau saya lihat kan masa peralihan ya, sehingga beliau juga sebelum begitu berani betul. Yang kita harapkan nanti penggantinya jauh lebih berani lagi untuk mengembalikan tradisi leluhur. Ya ini kita harus mencari Pak, karena anak-anak muda kita kebanyakan yang pinter-pinter sekolahnya di luar negeri juga kalau saya lihat nih, para menteri-menterinya, ya kan, jebolan dari apakah akarnya masih kuat, ini yang kita upayakan. Kemarin saya dikirimi temen ada link anak muda, jadi anak-anak muda itu kan diskusi lewat online Zoom itu kesadaran tanpa dipaksa. Ternyata anak-anak muda kita banyak sudah tercerahkan. Keren. Sehingga di dalam bahasa lain itu dikatakan jutaan murtadin menggelegar di dunia, termasuk Indonesia. Justru karena mereka belajar di luar, mereka bisa melihat negara kita ini dengan lebih seksama mungkin ya, lebih cermat ya. Ya, ini muka-muka memang generasi muda, karena ini masanya mereka Pak. Kini kan wis apa lah istilahnya ya. Menghantar lah ya, kayak Pak Jokowi ini masa transisi ya. Akan diserahkan tongkat estafet kepada generasi muda, dan apakah kalian semua siap gitu. Mudah-mudahan akan kita temukan pemimpin yang benar-benar itu tadi mau mengembalikan pada ajaran leluhur ya, tidak durhaka pada leluhur. Ya minimal kita dikasih anggaran lah, masa sama sekali tidak dikasih anggaran padahal kita sebagai pemilik negeri ini. Ya, semoga ini tersampaikan dan bisa di-share kemana-mana. Ini mungkin ada yang nyantol gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, tadi huruf Ono Coroko itu ada berapa sih Pak? Huruf Ono Coroko kalau sama sandangannya kurang lebih ada 28. Tapi kalau yang huruf pokok ada 20. Oh iya, 20. Kayaknya lebih sedikit dari Latin ya setahu saya ya. Dan hebatnya walaupun hanya sedikit dari Latin, tapi mampu mengakomodasi semua kepentingan. Bahkan kita lebih lengkap loh. Latin cuman kenal A, U, A, U, I, E, O. Nah, kita punya A,
U, E, O, O. Kita lebih lengkap loh. Walaupun huruf aksara kita cuma sedikit, tapi kita malah lebih lengkap loh, lebih akomodatif loh. Betul. Jadi menandakan bahwa setiap bunyi yang keluar itu terakomodasi dalam huruf-huruf itu ya, Pak? Ya, sehingga ya kita mohon maaf pada para pemirsa ya, sehingga tulisan di Dhamma TV itu yang itu kan nanti kapan kita benahi lah, kita belum sempat benahi. Jadi antara huruf O, O ini kadang-kala kan banyak orang awam yang nggak mampu membedakan. Ya. Padahal kalau di dalam ditulis dengan aksara Jawa itu ada bedanya, antara E ada bedanya, O ada bedanya. Tapi kalau ditulis huruf Latin kan sulit untuk membedakan mana O, mana O, mana E, mana E. Ya. Nah, ini sambil kita tahu, oh iya ya, betapa kayanya ternyata huruf di bahasa Jawa, Bapak Ibu, dibandingkan dengan bahasa Latin itu sendiri. Mengakomodasi ya dari suara-suara. Lah suara ini kan ya kayak, kenapa kok jadi ada kata-kata gedubrak, apa Pak yang jatuh ya gitu. Kok ada kata-kata tulisannya gedubrak sesuai dengan suaranya gitu. Terus ditulis lagi gitu. Dan itu bahasa Jawa. Gedubrak itu kan bahasa Jawa. Iya, makanya. Bahasa Indonesia enggak akan mengenal gedubrak, apalagi bahasa Inggris ya. Kepleset gitu, set gitu kan. Jadi bahasa itu menggambarkan situasi itu gitu. Dan itulah yang dinamakan carakan Jawi. Oh, itu carakan Jawi. Iya, carakan, jadi utusan dari suatu suara hati, utusan dari suatu fakta yang kita lihat ya. Menggambarkan dengan suara. Ya. Menggambarkan dengan huruf. Dengan huruf. Dan terus, itu merupakan simbol suara. Simbol suara, betul-betul. Keren gak sih? Saya dengar tuh, Pak. Sehingga saya berkali-kali mengatakan bahwasanya aksara atau huruf itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan moral. Karena saat ini ada yang menggiring mindset kalau anak-anak itu mau belajar huruf ini, itu moralnya baik. Ini salah besar. Aksara dan huruf itu nggak ada hubungannya dengan moral. Orang tahu dan menguasai huruf itu tidak jaminan moralnya baik. Oke, jaminan bahwa simbol indikator moral adalah perilaku. Iya, itu moral perilaku. Tapi dengan mempelajari bahasa-bahasa yang lain itu berarti menunjukkan justru kekayaan kita mempelajari, bisa belajar bahasa lain. Itu aja, Pak. Di sisi lain kalau kita mau bicara bahasa Jawa, apalagi kalau kita mengenal bahasa Jawa kromo. Iya. Orang nggak bisa marah-marah loh, Bu. Iya. Itu saya pernah ini, mohon maaf saya bukan mau promosi capres enggak ya. saya pernah lihat waktu itu TikTok atau YouTube ya, Pak Ganjar Pranowo itu manggil orang waktu di suatu forum. Orang itu disuruh marah dengan bahasa kromo inggil. Ketemu ya? Ketemu gitu loh. Bahasa kromo inggil tidak untuk marah-marah. Sehingga orang yang betul-betul belajar tentang peradaban Jawa, budaya Jawa, sehingga ada istilah apa? Eseme priyayi, bengoke kawula. Kalau karakter kita, jiwa kita ya, pribadi kita masih seperti kawula, seneng yang bengok, ya. Benci yang bengok, ya. Istilahnya suka yang bengok, ya, benci bengok, misalnya ngamuk yang bengok gitu ya. Ini masih kawula. Suka yang bengok gitu loh. Seneng itu bengok ya. Tapi kalau kita sudah berkarakter priyayi. Apa sih Pak priyayi, Pak? Priyayi ini merupakan tingkatan SDM sebenarnya. Sehingga kalau kita sudah berkarakter priyayi, ini seneng ya mesem. Berciri khasnya seperti itu ya. Ya. Sehingga bengoke kawula eseme priyayi. Seneng mesem. Seneng ya mesem. Terus kita ini benci ya mesem. Wis karo benci kata Pak. Iya. Walaupun kita nggak seneng tuh pun kita mesem gitu loh. Tapi kalau karakter kita kawula kan nggak seneng ya bengok-bengok. Oke. Seneng pun yang bengok-bengok gitu loh. Priyayi bisa menerima dengan bijaksana, yang kawula sih protes. Pokoknya seprotes-protes itu yang masih di situ gitu ya Pak. Kayaknya sudah pernah mengalami itu semua deh Pak. Baik. Jadi kita tahu ya, ini kita lagi di mana nih tatarannya gitu. Saya dulu suka protes ternyata kawula. Sekarang udah merayani. Belajar iki Pak, Cihono juga.
Ya, sinau Jawa. Ini saya baca ini ya. Yen golek ilmu iku ojo deleng sing kondo sopo ning rungokno kandhane berarti. Yeah. Kandhane mau opo. Nah, ini ada. Jadi, nah, ini kita bahas karena kita lagi bahas Hono Coroko ini kayaknya ya. Apa yang ditulis oleh pihak Dhamma TV ini harus dibenahi. Oke. Jadi mohon maaf ya, ini seharusnya ini tulisannya kan yen golek ilmu iku aja. Tulisannya aja. Ojo itu aja ya. Oke. Deleng sing kanda. Sapa. Kondo itu kanda tulisannya. Ya. Sapa. Ning rungokno kandane mau apa? Tulisannya begitu ya? Iya, tulisannya. Membacanya yen golek ilmu iku aja ndeleng sing kandha sapa ning rungokno kandane mau apa. Nah, bagaimana kalau kita ingin belajar menulis Latin dari bahasa Jawa? Ini caranya paling sebenarnya gampang kok. Jadi di suatu bahasa ini dikasih akhiran nih. Umpamanya tadi ojo, kenapa kok ditulis aja? Karena ketika ditambahin nih, aja nih, itu tetap artinya sama. Aja artinya sama. Tapi kalau umpama sebagai contoh, kebu. Kebu ketika dikasih akhiran nih menjadi kebani, artinya beda. Sehingga kebu harus tetap ditulis pakai O. Oh, kebune sopo kuwi? Nah, kebune sopo. Nah, tidak boleh pakai A. Kalau soalnya ketika diganti A menjadi kebani, artinya beda. Kebani apa, Pak? Nggak tahu ya. Kebane itu apa ya, seperti karung itu. Oh, kebo. Kebani. Tapi sehingga kalau kebu tulisannya tetap pakai O. Jadi para pemirsa yang ingin belajar menulis bahasa Jawa dengan huruf Latin, untuk membedakan A dan untuk membedakan O dan O. Kapan memakai O, kapan memakai A? Itu caranya adalah dites dengan akhiran ne. Sapane kan berbeda sapane. Sehingga tetap harus ditulis pakai O, sopo. Ya. Kan sapane kan artinya kan ngaruh-aruh. Kalau padahal sopo artinya kan siapa. Ya. Ya. Saya terdiam gitu, tercenung sambil mengingat-ingat dulu pelajaran Hono Coroko zaman SMP apa ya. Ya. Hanya 20 dengan kaligrafi yang indah ternyata sebenarnya Pak ya. Ada tebel tipis dulu Pak. Itu kan kita sudah ngolah rasa pada saat nulis itu ya. Betul. Di situ ya, betul ya Pak. Jadi kalau tulisan depan itu kan agak tebel, kalau belakangnya kan agak tipis gitu ya. Betul. Ini kan sudah olah rasa. Itu hilang Pak. Iya. Tapi kalau umpamanya huruf Latin kan enggak semuanya ketebalannya sama. Tapi kalau Jawa kan enggak, jadi mana ana ya hono itu kan yang depan seret itu kan tebel. Terus belakangnya kan agak tipis harusnya. Itu ada tulisan halus Pak. Kalau yang saya dulu masih nulisnya masih tebel tipis gitu. Jadi memang benar-benar ini ya belajar. Benar olah rasa gitu loh. Itu hilang, jadi ini perlu dipikirkan bersama ini untuk hal seperti ini ya. Ternyata di dalam penulisan huruf Hono Coroko ini ada melatih rasa, olah rasa juga ya Pak. Siapa yang membuat tulisan aksara Jawa ini Pak? Tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya secara mitologi itu kan Aji Saka. Ini memang ada sosok beneran tuh Pak? Jadi kayak ya kita kayak legenda, kayak mitos, kayak beneran nggak sih? Padahal itu kan sebenarnya seorang tokoh Kak. Kalau mau dan bacanya Aji Saka bukan Aji Soko. Jadi Aji Saka ini memang dari Nusantara ini ceritanya ya. Jadi dalam mitologi ini kan ada penggiringan mindset. Katanya Aji Saka itu kan dari India, hanya dengan berdasarkan Aji Saka Ngajawa. Nah, di situ pun seringkali itu tadi ada pemelintiran dengan mengatakan Aji Soko. Itu pemelintiran. Yang benar adalah Aji Saka, bukan Aji Soko. Cara bacanya Jayabaya bukan Joyoboyo. Kertanegara bukan Kertanegara. Karena eranya berbeda. Nah, jadi yang memunculkan aksara Jawa pertama adalah Empu Bayun. Ini secara penelitian, tapi secara mitologi adalah Aji Saka. Nah, dengan memunculkan aksara Jawa tadi dengan berdasarkan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan.
Nah, pada waktu itu Empu Hubayun ini memunculkan aksara Jawa dengan berdasarkan sangkan paraning dumadi, dan beliau juga memunculkan kalender Jawa berdasarkan sangkan dumadining bawono. Zaman itu? Iya. Jadi pada tahun 900 sebelum Masehi ya. Jadi sebelum ada sebelum ada penanggalan Masehi dong? Iya. Sebelum sudah ada tanggalan itu? Sudah ada. Keren. Jadi, aksara Jawa berdasarkan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Tetapi kalau kalender Jawa berdasarkan sangkan dumadining bawono, asal muasal terjadinya alam semesta. Wow. Jadi kan bikin tanggalan ya? Iya, sehingga kalender Jawa ini mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Nah, ini satu-satunya kalender yang paling lengkap di dunia, sementara kalender lain tidak. Pak, ini harus ada khusus belajar kalender itu deh Pak. Soalnya kita juga nggak ngerti, ini ya. Buta nih. Kalau kita bicara kalender, tentunya saya minta harus disiapkan papan tulis gitu loh. Oke, nanti saya undang di tempat saya, Rumah Seni Budaya Singasari, khusus belajar kalender Jawa. Boleh. Soalnya kalau nggak gitu kita nggak ngerti Pak, ya melok yang ada aja. Ini gimana nih pemirsa Dharma TV? Nanti kita bikin ya acara gitu ya untuk kumpul-kumpul terus bahas kalender juga ini. Soalnya ini spiritual ini Pak. Dari asal muasalnya di makrokosmos, mikrokosmos. Sebenarnya kalau kita bicara budaya Jawa itu kan ada sebuah istilahnya tingkatan tersendiri ya, dalam artian tidak perlu membeda-bedakan karena semua sudah beda. Jadi, semuanya sudah bineka, nggak perlu kita beda-bedakan. Saya merasa sebagai ibu ternyata segini nih Pak ngajaran anak saya Pak dengan Jawa gak jelas berarti kita ini. Saya merasa tidak beridentitas Pak sekarang. Jadi Jawa betul. katanya durian ini ternyata nangka gitu. Aduh, ternyata keliru cempedak. Cempedak. Jadi luar biasa. Nama buah aja udah. Ya kalau dipikir kaya ya Pak. Jadi memang secara alam budaya kita ini kita memang kaya sehingga menyebutkan juga. Kemarin itu kan ada salah satu pejabat di Pemkab Malang ini ya, itu kan mengkritisi saya. Kenapa sih Pak Sudirmo harus berjuang seperti itu? Padahal terus saya bilang bangsa ini sekarang jadi bangsa budak. Setiap tahun harus setor sekian ratus triliun ke Jasirah. Nah, ke sana. Terus waktu itu sang pejabat mengatakan, loh itu kan ilmu budaya Pak, budaya itu kan akan terjadi istilahnya kalau budaya itu tidak mampu bertahan ya akan digerus oleh budaya lain katanya. Oke. Sekarang kalau umpamanya betul-betul secara natural ya, lawang budaya Jawa itu nggak ada anggarannya aja mampu bertahan loh. Coba kalau budaya Arab sama Inggris tadi nggak ada anggarannya, hilang tuh habis kok. Berarti apa? Kalau bicara tentang ketahanan budaya, masih unggul kita kok. Nggak ada anggarannya aja kita mampu bertahan. Apalagi ada anggarannya. Sementara pembelajaran budaya Arab sama budaya Inggris ini didanai negara gitu loh. Ya, baik. Aduh, saya miris Pak tadi yang dibilang bahwa bakalan tergerus nih budaya kita gitu. Kok ada ya orang berpikir kita? Dan tidak akan tergerus tanpa dikasih anggaran aja mampu bertahan kok. Coba kalau sama-sama diberi anggaran atau sama-sama nggak usah kasih anggaran gitu. Menisan gitu. Ayo, saya yakin kita menang kok. Langsung soalnya. Ya, pemirsa Dharma TV masih bersama saya Sarta Dewi, dan ini saya buka dari produser tadi kita buka yang di channel Dharma Televisi ini. Ada Mbak Wahyu Yanti, Rahayu izin menyimak ya. Satu Rahayu Mbak Wahyu, terima kasih untuk sama-sama belajar di sini. Dan kemudian ada lagi nih Pak, penjelasan rinci tentang perbedaan pepanggihan. Saya sudah rasa ini pepanggihan, sowan, sama tindak itu apa bisa dibahas sekarang nih Pak? Atau di lain bahasan? Karena tiga kata itu punya arti yang berbeda. Apakah Indonesia bisa menggambarkan ini? Bahasa Indonesia? Sulit untuk digambarkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena ketika bicara bahasa Indonesia cuma satu, adalah ketemu. Pepanggihan? Bahasa Inggris juga satu, meets. Iya. Sowan. Nah itu kan dalam bahasa Jawa ini perbedaannya cuman ketika kita lihat situasi dan kondisi. Dalam artian apa? Pepanggihan itu pertemuan. Kalau panggih itu ketemu. Nanti manapun kula badhe panggih Bu Sada.
Ya, karena kita person ya, kita setara. Kita setara. Ya. Tapi kalau dengan Pak Wali Kota kita tidak bisa ketemu, kulo badhe panggih Pak Wali Kota, kulo badhe sowan Pak Wali Kota. Ada bentuk penghormatan kepada yang lebih. Karena ini perbedaannya adalah kromo andap sama kromo inggil. Jadi kalau kata sowan ini adalah kromo andap kita untuk yang lebih atas. Tapi ketika Pak Wali Kota itu bukan, lah ini saya jadi guyonan dengan waktu itu saya diundang ke Kasembon. Saya diminta ceramah di sana. Ini yang undang saya namanya Bu Ririn itu, Romo nyuwun bantuan nggih mangke ngisi ngriki. Oh nggih. Lah mangke Romo sowan ngriki jam pinten? Saya jadikan guruan. Lah mare diunggahke diceluk Romo terus digeblak nih. Romo sowan mriki. Ya, ini kan sesuatu yang waktu itu saya jadikan guyonan, akhirnya yang Bu Ririnnya juga nggak tersinggung kan dengan cara guruan. Sajane guru apa, Pak? Waktu itu kan Bu Ririn ini kan menghormati saya dengan menyebut saya dengan kata Romo. Sowan mriki ya. Kuduke seharusnya bukan Romo kapan Romo sowan mriki jam pinten, bukan seperti itu. Seharusnya Romo tindak mriki jam pinten. Romo tindak mriki tabuh pinten. Wong setelah kita dihormati, Romo dengan sebutan Romo, langsung digeblak nih, jadi sowan. Ini kan tidak etis gitu loh. Jadi kromo andap itu kita merendahkan hati kita untuk menghormati orang lain, gitu ya. Kita bicara sowan bisa, umpamanya contoh anak saya ke anak saya, Le, engko awakmu sowan bapak jam piro? Oh, ini kan kita ya? Iya, karena itu anak saya gitu loh. Le, engko sowan bapak jam piro? Bapak arep tindak nang boleh ya? Iya. Bapak arep tindak nang omahmu. Bukan kok bapak ate sowan nang omahmu. Wow. Jadi kalau dirinci ke bahasa Indonesia juga sulit karena bahasa Indonesia kan kata panggih itu kan ya ketemu. Bahasa Inggrisnya ya meets ya. Kalau dalam bahasa Jawa memang podo-podo ketemu, tapi kita lihat dulu ketemu dengan siapa. Ya, jadi kita sudah saking nggak ada lagi yang mengajarkan, akhirnya kita pakai bahasa Indonesia, Pak, di rumah, Pak. Biru kabeh wis. Jadi sebenarnya dengan itu sebenarnya kita sudah menjadi kita bahasa Jawa ini mampu membentuk karakter. Betul, Jane. Sementara kalau bahasa lain ini tidak mampu membentuk karakter. Ya. Oke. Nah, kalau di dalam pedalangan itu ada tatanan-tatanan itu ya yang di ini kan. Iya, kalau di pedalangan itu ada bahasa kromo, ada kromo inggil, kadang-kala ada bahasa bagongan atau bahasa keraton. Ya. Semua dipakai tergantung momennya. Kalau umpamanya pas momen guyonan ya, goro-goro, ini biasanya bahasa keseharian. Mulai bahasa ngoko halus sampai ke bahasa kromo yang dipakai. Bahasa preman nggak ada ya? Ngoko kasar. Ono walian bisa. Jadi dalam cengkorongan basa Jawa itu ada kromo kasar, ngoko kasar, ngoko halus, nggih. Ngoko halus ada ya? Ada. Ya. Ngoko halus, lajeng kromo, nggih. Kromo inggil, nggih. Lajeng basa bagongan atau basa keraton. Ada 6. Fokus basa bagongan itu yang gimana, Pak? Basa bagongan ini umpamanya menggunakan bahasa keraton ini jarang dipakai di masyarakat ya. Karena di lingkungan itu aja. Iya di keraton. Jadi itu. Kita memang tidak yang di masyarakat yang ada ya 5 itu. Atau 6 ditambah 1. Jadi ngoko kasar, ngoko halus, kromo madya, kromo inggil. Dan orang-orang keraton harus bisa 6-6-nya itu. Kalau sekarang ya, kalau orang-orang anggota keluarga inti keraton ya, terutama raja dengan bawahnya. Tapi kalau saat ini abdi dalam yang tersebar luas di masyarakat ini pun juga banyak nggak bisa bahasa Jawa juga, saya lihat ini. Harus Pak, harus ada klub bahasa Jawa. Saya pernah waktu itu saya di daerah Ngliyep ya. Waktu itu ada orang yang ngaku-ngaku dari keluarga keraton, dia itu istilahnya obral pin.
Kalau orang keraton bilang Radio Laksono. Nah itu bahasanya itu tidak karu-karuan. Nah saya kan mencoba mengkritisi halus. Itu marah-marah kok. Berarti kawula. Tapi ngakune teko keraton. Iya. Berarti kawula kan, karena kalau priayinya kan nggak mungkin. Nggak boleh. Kalau kita bicara filosofi Jawa kan itu tadi eseme priayi bengoke kawula. Kalau dikritisi marah-marah ya dia belum anu. Berarti ketesnya kita aja ya? Iya. Mengkritisi aja. Berarti padahal saya nggak ngelek-elek, saya mengkritisi halus supaya kamu maksud saya untuk saling belajar gitu. Mengisi lah ya. Itu marah-marah kok. Padahal ketika dia mencampur adukkan Radio Laksono pun juga salah karena itu lambang negara. Dulu tuh lambang negara itu di Toh Nyowo, Toh Pati. Kenapa harus dicampur aduk di antara lambang negara Keraton Solo sama Keraton Jogja? Ini juga tidak boleh. Oke. Karena itu simbol negara. Gitu. Pak, keraton itu dari kata mana sih Pak? Kok ada keraton? Kok nggak ada keraton Singosari? Dari kata ratu. Oh. Ratu menjadi karatuan, akhirnya menjadi keraton. Oh, lah kalau di sini kok nggak ada ya Pak? Kerajaan Singasari apa bukan keraton itu? Dulu zaman Singasari ini belum ada istilah keraton barangkali, sehingga waktu itu kan masih istilahnya yang dipakai kedatuan atau barangkali dari kata datu. Akhirnya menjadi kedaton dalam perkembangannya. Kedaton terus jadi keraton itu ya, keratuan ya. Wah, ini juga sejarah cukup kompleks ya Pak Sutrimo ya. Dan cukup waktu kita untuk belajar kepengen tahu, saya kepo aja gitu. Wah, asik ya, ternyata nggak sesimpel, nggak sesederhana itu ajaran Jawa. Tapi apakah karena tidak sesimpel atau sesederhana itu orang jadi males Pak belajar Pak? Sebenarnya tergantung cara pandang kita. Sekarang kan begini, kalau orang itu seneng ya, ini menganggap Jawa itu tidak ribet karena sudah tertata. Iya. Semuanya sudah tertata. Bahkan saya pernah ketemu dengan ahli bahasa dari Oxford, Inggris. Beliau mengatakan begini, kalau seandainya tidak ada tendensi perut, orang belajar bahasa Jawa itu lebih mudah, lebih gampang daripada belajar bahasa Inggris. Karena secara grammar, tata bahasa Jawa itu sudah tertata rapi. Tinggal ngeplek nih. Sehingga tidak heran bule itu banyak yang pintar bahasa Jawa. Iya, benar. Padahal mereka tidak ada tendensi perut. Nah saat ini bangsa kita, mereka belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Arab kan tendensinya perut, karena bisa untuk cari makan. Tendensi itu apa Pak? Bahasa motivasi. Akhirnya bahasanya campur-campur, sama juga Indonesian gitu. Iya maklum lah ya. Campur wis. Tapi baguslah ada Indonesia, jadi kita nggak bingung gitu ketemu orang Madura ngomong opo iki. Ya. Bahasa Madura sama kan bahasa Jawa. Matur nuwun sana matur sakalangkung. Tapi harus bingung juga Pak. Cuman beda logat aja. Dari Jawa Timur ke Jawa Barat aja bisa berubah kaya gitu. Ya, intinya sama, cuman kosakata itu terbentuk oleh logat-logat kedaerahan. Unik. Oke, silakan traveling ke seluruh Nusantara, Indonesia dan Nusantara ya, untuk bisa melihat hal-hal yang mungkin selama ini nggak terpikir gitu, nggak terpikir untuk itu ya. Saya bersyukur karena saya mempelajari budaya dan memperjuangkan budaya ini, saya bisa keliling Nusantara saya. Oh gitu ya? Iya. Wah, ini menarik sekali nih, menarik sekali ya. Keliling Nusantara ya. Untuk Nusantara. Apa tuh Pak? Diundang untuk apa? Ya kadang-kadang acara-acara tertentu, kadang-kadang ya undangan. Kayaknya orang Jawa juga ada di seluruh Nusantara ya. Iya. Dan... Bahkan ini ada kemungkinan kita mau diundang ke Malaysia juga. Oh gitu. Iya. Malaysia sedang mencari jati dirinya. Kemarin kita sempat ada pembicaraan untuk diundang ke sana. Oke. Bagaimana sambungnya persaudaraan kita sebenarnya antara orang sini sama orang sana, Nusantara ya Pak ya. Pak, kan apa sih yang dimaksud dengan itu tadi? Legenda Aji Saka dan dua abdinya yang melahirkan syair yang artinya ini beneran nih Pak? Hono Coroko itu apa? Jadi pemaknaan aksara Jawa ini kan banyak versi ya. Jadi kalau orang Jawa bilang seje silit seje anggit. Ya Allah. Ya Allah ya apa ini? Ya Gusti. Jadi seje silit seje anggit. Jadi mohon maaf, silit itu apa ya? Apa bahasa Indonesia silit itu? Apa? Anus, ada lagi. Oh ya anus ya. Jadi beda anus, beda ucapan gitu loh. Seje silit seje anggit. Sehingga ketika bicara memaknai aksara Jawa itu macam-macam.
Dan mereka cenderung dengan cara akronim. Manipun Hono Coroko, Hananing Urip. Nah, Hananing Urip dan sebagainya. Tetapi kalau bicara akronim itu tadi CJ Silit, CJ Anggit. Beda anus, beda apa yang diucapkan. Tetapi kalau yang saya pernah pelajari yang bisa menjadi rujukan bersama, jadi Hana Caraka, ada utusan. Bacanya Hana Caraka. Bukan ada 2 utusan ya? Ya, ada utusan. Hana itu ada, Caraka itu utusan. Oke, terus berubah menjadi Hono Coroko itu setelah menjadi dalam sastra Jawa Anyar. Tahun berapa itu Pak? Jawa Anyar itu mulai Mataram Islam. Sultan Agung. Iya. Jadi dalam sastra Jawa itu dipisahkan ada 3 ya. Jadi bahkan sekarang jadi 4. Yang pertama adalah Jawa kuno, Jawa Kawi, terus Jawa Tengahan. Yang dimaksud Jawa Tengahan bukan provinsi Jawa Tengah, tetapi era sastra Jawa Tengahan. Itu era Majapahit. Ya. Jawa di tengah ya, di era tengahan ya, gitu tengahan. Terus Jawa Anyar itu era Mataram. Terus sekarang lagi ada Jawa Baru. Karena sekarang dengan adanya Kongres Bahasa Jawa, ada Kongres Kebudayaan Jawa, ini memunculkan sebuah kesepakatan baru. Itu menjadi Jawa Baru. Dan kebetulan kita dari Yayasan Rekat Prasojo ini termasuk salah satu di dalamnya di situ. Bahkan yang menginisiasi Kongres Kebudayaan Jawa itu malah kita. Yang punya ide pertama itu malah kita, malah saya yang punya ide pertama itu untuk adanya Kongres Kebudayaan Jawa. Banyak nggak itu orangnya Pak? Banyak banget ya. Bahasa Jawa di masa era tengah dan ada baru yang kemudian ada kongres. Iya. Terus bagaimana Pak kok akses kongresnya? Itu saya kepo nih Pak. Ya, kalau kongresnya ada 2. Jadi ada Kongres Bahasa Jawa. Yang sebentar lagi adalah Kongres Bahasa Jawa 7 di Semarang. Kemarin yang 6 di Jogja. Kita di Kongres Bahasa Jawa ini juga kita aktif di situ ya, entah itu dari peserta dan juga pernah jadi pembicara di situ. Yang menginisiasi pertama itu adalah Yayasan Kantil, Profesor Sutomo, dan Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu adalah Pak Mardianto. Tetapi kalau Kongres Kebudayaan Jawa ini baru ketiga kemarin di Yogyakarta di Hotel Alana. Ini yang menginisiasi kita karena pada waktu itu saya punya ide, siang hari saya telepon Prof Sutomo. Saya punya ide tapi tidak mampu mewujudkan karena itu kan gawe besar. Saya telepon ke Prof Sutomo, setelah itu oleh Prof Sutomo kita ngobrol-ngobrol, kita kumpulkan 35 tokoh Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, bahkan Jawa Barat dan Banten itu di Satya Wacana sana. Akhirnya di situ dirumuskan perlunya kita mengadakan Kongres Kebudayaan Jawa. Saya rapat hampir setiap bulan sekali Semarang, Malang, Solo, Tigo, tiap bulan sekali, dan itu biaya sendiri. Dan kita bersyukur kita mampu memunculkan sebuah idealisme yang cukup kuat. Dan pada waktu itu tidak ada anggaran dari negara. Ketuanya karena saya tahu diri, saya punya ide tapi tahu diri nggak mampu mewujudkan. Akhirnya pada waktu itu yang menjadi ketua umumnya adalah Bapak Mardianto, mantan Gubernur Jawa Tengah. Ketua pelaksananya adalah Prof Sutomo. Dan saya waktu itu diminta jadi steering komite. Waktu itu saya jabat 5 jabatan kalau nggak salah, steering komite, moderator, pembicara. Nah, kita bersyukur tanpa dana anggaran dari pemerintah pun kita mampu melaksanakan itu. Tetapi kalau yang kedua dan ketiga kemarin itu sudah biaya negara. 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Cuman yang kita sebagai yang inisiatornya itu prihatin. Karena orang-orang lama itu seperti dibuang. Seperti nggak dianggap gitu loh. Bahkan kemarin saya yang prihatin itu Prof Sutomo, ketua kami yang awal kita berjuang itu mau bicara aja, nggak dikasih kesempatan. Saya lihat bangsa ini seperti kacang lupa kulitnya dalam segala lini kehidupan. Sehingga kita waktu itu Prof Sutomo bilang gini, "Dek, ojo gampang loro ati. Awake dhewe iki sapa? Lah wong Bung Karno, pendiri bangsa ini aja, matinya harus di penjara. Dikhianati bangsanya sendiri. Loh nek awake dhewe ming sapa?" Saya betul-betul salut sama Prof Sutomo itu. Padahal kita awalnya berjuang bareng-bareng berdarah-darah lah ibaratnya untuk mewujudkan kongres itu gitu loh. Ini mudah-mudahan untuk yang kedepannya itu bangsa ini tidak lagi lupa daratan, tidak lagi lupa kacang lupa kulitnya itu. Ya.
saya terdiam nih Pak, tercenung gitu. Sejarah bangsa ini apakah memang kita adalah bangsa pengkhianat? Satu. Kedua, apa perlu gerilya lagi nih? Kalau saya lihat bangsa ini menjadi bangsa pengkhianat setelah kita kehilangan Jawa. Adabnya itu tadi. Ya, jadi kehilangan Jawa. Kemarin kan sudah kita bahas bahwa Jawa itu adalah value, nilai. Nah, ketika bangsa ini sudah kehilangan karakter Jawa, disitulah kita mulai dihancurkan. Kita saling bertengkar dengan, sebagai contoh, umpamanya kehancuran Majapahit itu tidak terlepas bagaimana Raden Patah itu melakukan MOU dengan Kesultanan Ottoman, Kekhalifahan Ottoman tahun 1478. Jadi Raden Patah itu mengkhianati Brawijaya, melakukan MOU dengan Ottoman karena sudah kehilangan Jawa. Ya. Dan sejak itu kita terjajah sampai detik ini. Itu padahal kalau kita lihat Bali itu bisa jadi miniatur dari Majapahit ya Pak. Begitu terkenalnya di dunia. Dan bagaimana Majapahit pada saat itu? Iya, banyak teman-teman kita yang di luar negeri itu cerita Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Nah, makanya. Ya. Karena ciri khas budaya kita ya, budaya kita pada saat itu ya, di era-era Majapahit itu ada di situ ya. Nah, bayangkan ketika Bali menjadi terkenal, Bali yang kecil itu, yang miniaturnya kejayaan Majapahit. Bagaimana Majapahit dulu? Apakah kita nggak bangga itu? Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kita ini apa sih yang mau kita unggulkan? Kita mau mengunggulkan teknologi, kita kalah sama Eropa, kita kalah sama Jepang ya, teknologi, dan saat ini kalah sama Tiongkok ya. Kita mau bicara namanya ideologi agama. Loh, orang mau belajar agama Islam nggak mungkin ke sini, ya otomatis ke Timur Tengah, ke Mesir namanya. Ya. Lah kita mau apa yang kita unggulkan? Yang satu-satunya pilihan ya cuman budaya jati diri Nusantara. Itu ini yang seharusnya kita unggulkan. Tapi malah kita hancurkan sendiri milik kita. Tadi berkali-kali kita sampaikan budaya Jawa, budaya Nusantara tidak dikasih anggaran sedikit pun. Oke. Jadi mercusuar dunia akan terjadi jika kita benar-benar bisa. Dan itu sudah dibuktikan oleh Bali gitu loh. Gitu loh ya kan. Orang datang ke sana. Itu sebenarnya sudah ada gambaran itu. Ini loh. Ini aja nih kalau bisa dijaga akan menjadi tersohor gitu. Kita sedikit terbangun ya, terbelalak itu ketika Malaysia itu ngeklaim reog. Batik dhisik, Pak. Ya. Terus reog. Saya kemarin sama teman-teman budaya di Malang itu kan saya waktu itu ngeklaim reog itu kan, ayo demo Pak Sutrimo. Saya bilang ngapain demo? Saya malah terima kasih kok ke Malaysia. Betul. Kenapa saya harus terima kasih? Karena mereka membangunkan orang tidur dengan mata terbelalak. Juga batik juga saya terima kasih dengan Malaysia, Pak ya. Kayaknya kalau nggak diinjek itu kayaknya nggak bangkit nih. Iya, karena dihina-hina dulu nih. Karena itu merupakan penjajahan fisik. Coba kalau kita selama ini kan kita terjajah psikis. Kita 500 tahun loh terjajah psikis. Terbuai oleh fakta morgana, janji-janji fakta morgana. Nggak sadar-sadar. Baik, apakah sudah ada yang berkirim surat dari sana menanyakan kebenaran itu? Oke, terus adakah cara Pak? Untuk tetap menjaga kelestarian aksara Jawa ini Pak? Ya tentunya kalau kita ingin menjaga aksara Jawa ini, kalau saya lihat kemarin saya waktu kongres itu ketemu anak-anak muda, jadi mereka terkumpul dalam suatu forum, jadi namanya forum itu Segajabung, jadi sebuah forum bagaimana mereka sama-sama belajar aksara Jawa, bahkan mereka membuat font di dalam laptop, HP itu dengan aksara Jawa. Ada. Ya, dan itu anak-anak muda. Sehingga saya betul-betul tadi saya ingat tadi sekarang ini banyak anak-anak muda yang mulai tercerahkan. Mereka tidak lagi mau mabuk dogma. Betul. Walaupun oleh orang-orang fanatik agama dikatakan, oh ini gelombang jutaan murtadin. Mereka enjoy aja kok. Dia nggak ambil pusing dikatakan murtad kok mereka. Mereka sudah mulai tercerahkan ya. Generasi keluar dari tatanan, keluar tatanan kemarin gitu ya. Para pemberontak saya juga gitu orang. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Gitu ya? Bahkan di luar negeri, bahkan di Timur Tengah. Mulai pemberontakan, bahkan yang terkenal kan kemarin revolusi Iran itu. Anak-anak muda milenial dengan berkembangnya teknologi, mereka bisa tahu dengan satu HP kita bisa tahu seluruh dunia. Akhirnya kan sesuatu yang berbau dogmatis kan hilang. Sementara ideologi agama kan bertentangan dengan sains dan teknologi.
Oke, berarti kita terbantu ya di era milenial keemasan adalah era kesadaran manusia dan dengan teknologi. Dan itu sudah diprediksi oleh leluhur kita bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Oke, jadi kita tetap optimis ya, Pak Sutrimo. Bahwa kita tetap sangat optimis. Kita nggak dikasih anggaran aja jalan. Dan kita tidak terbuai oleh janji-janji fata morgana loh. Kita melakukan ini nanti dapat reward ini, enggak. Tanpa iming-iming itu kita jalan kok karena kesadaran. Sementara di seberang sana mereka lakukan itu karena reward, iming-iming. Bukan kesadaran gitu. Baik, berarti ajaran Jawa sebenarnya mengajak kita untuk menjadi jauh lebih dewasa, lebih arif dan bijaksana ya Pak. Pak, terakhir nih, makna filosofi dari Hanacaraka. Hana Caraka, ada utusan. Tadi sudah sampaikan bahwasanya kalau makna aksara Jawa itu kalau bicara akronim itu CJ silit, CJ anggit ya. Beda anus, beda mulut yang dikatakan. Tapi saya akan mencoba menyampaikan yang bisa menjadi literasi bersama, menjadi rujukan bersama. Hana Caraka, ada utusan. Siapakah itu? Manusia, hewan, tumbuhan. Ini adalah utusan. Utusan siapa? Utusan yang maha kuasa. Ya. Hana Caraka, ada utusan. Semua kita ini adalah utusan. Terus Hana Caraka, Data Sawala. Utusan tadi tan bisa swolo, tidak bisa mengelak. Kalau ikan diutus di dalam air, ikan tidak akan bisa hidup di daratan. Data Sawala. Terus pada jayanya. Tetapi walaupun tidak bisa mengelak dari kodrat alam, tetapi semua utusan tadi diberi kemampuan. Pada jayanya diberi kekuatan, kemampuan untuk beradaptasi. Bahkan dengan pada jayanya ini manusia bisa mengubah alam. Yang penting jangan merusak alam. Mengubah boleh tapi jangan merusak alam. Contohnya apa? Kodrat alam, hukum alam, malam hari itu gelap gulita. Tapi dengan pada jayanya kekuatan manusia sekarang bisa terang benderang gitu. Terus mangga batanga. Semua utusan tadi harus melakukan proses kehidupan untuk menebak misteri alam. Batangan itu teka-teki, misteri. Batangan, ya ampun, bisa jadi berbeda dengan yang ini loh ya Pak ya. Jadi misteri. Jadi kita semua yang tercipta ini sebagai utusan Tuhan tadi memiliki tugas untuk memecahkan misteri alam. Karena apa yang akan terjadi 1 jam, jangankan besok hari ya. 1 jam lagi loh kita nggak tahu kok. Jadi biarkan itu menjadi misteri dok, karena memang sudah kodrati atau sudah memang sewajarnya. Dan kita diberi tugas untuk memecahkan misteri tadi. Tanpa harus merusak alam. Jadi kehidupan adalah teka-teki dong. Iya. Pak, terima kasih banyak ya Pak Sutrimo. Mungkin ada pesan terakhir nih, 1 menit Pak, setengah menit. Mari kita belajar Jawa, mari kita berproses menjadi Jawa. Karena orang-orang yang Jawa inilah orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik ya. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan wong Jawa iku gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kertoraharjo. Orang yang Jawa, bukan sekedar suku Jawa, itu hidupnya akan gemah ripah, akan makmur. Gemah ripah toto titi tentrem kertoraharjo, ayem tentrem makmur damai sejahtera. Saya aminnya bahasa Jawa apa Ale amin? Rahayu. Rahayu, maksud rahayu amin. Satuhu bisa. Satuhu rahayu Pak, ya ampun. Moga-moga seperti itu semuanya pemirsa dan Mbak bisa. Iya benar-benar. Terima kasih banyak ya Pak Sutrimo atas doanya luar biasa. Baik pemirsa Damai TV, sekian dulu dan kita tentunya akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Sapna Dewi beserta kru Damai TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Rahayu.